punya hasil recordingnya ini. Nanti hasil recordingnya bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk panduan juga. Nah, pertama Bapak Ibu login ya. Setelah dimasukkan ke kejar.id-nya ya, ketikkan aja kejar.id, lalu Bapak Ibu bisa login dengan akunnya masing-masing. Di sini saya menggunakan akun admin ya. Jadi kami di kejar.id itu selalu mempunyai ya satu akun admin di dalam satu sekolah. Nah, ini saya pakai akun admin punya kami ya untuk SMK Sakti. Fungsinya ya untuk membantu nantinya. Jadi kalau ada keperluan nanti yang butuh dibantu, jadi kami bisa masuk sebagai admin di sana. Ya, nanti tentunya Bapak Ibu perlu uh, menentukan lagi adminnya siapa saja. Di sini adminnya Pak Eko ya, akan nanti membantu juga. Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, untuk menggunakan KBM di kejar.id, yang pertama harus dilakukan adalah membuat wadah pelajaran. Yang membuat siapa? Tim kurikulum. Ya, caranya Bapak Ibu di bagian kegiatan belajar mengajar ini untuk tim kurikulum ya. Klik pelajaran. Nah, lalu ini sudah ada nih. Nah, tapi ada yang keliru nih. Nah, jadi Bapak Ibu, yang perlu dibuat adalah wadah pelajaran. Ini sudah benar nih. 10, 11, satu lagi kelas 12. Nah, ini bahasa Inggris yang keliru nih. Jadi, satu angkatan cukup satu wadah aja. Bahasa Inggris kelas 10, bahasa Inggris kelas 11, bahasa Inggris kelas 12 sudah. Jadi kelas 11-nya tidak perlu sebanyakin, nanti silakan dihapus. Ya, silakan dihapus saja. Jadi satu mapel ada 3 wadah. Satu wadah untuk satu angkatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan tim kurikulum menyiapkan ini sebelum guru-guru bisa menggunakan KBM. Jadi ini satu wadahnya. Jadi wadah pelajaran ini kelas 10 bahasa Indonesia misalkan ini sentralnya. Nanti mengelola absen di sini, mengelola dokumen kurikulum di sini juga bisa, mengelola bahan ajar juga di sini juga bisa. Semua sentral. Ini pokoknya sentral nih. Jadi ini syarat utamanya. Jadi harus ada. Nah, satu wadah ini per mapel per angkatan Bapak Ibu ya. Per mapel per angkatan. Ya, jadi bareng-bareng dikelolanya. Oh, berarti nanti menyusun dokumen kurikulum bareng-bareng, bareng-bareng. Jadi misalkan guru bahasa Indonesia kelas 10 ada 2 atau ada 3. Ya bukan masing-masing membuat prota, enggak. Satu prota itu digunakan untuk bareng-bareng. Kan sama protanya. Gitu ya. Sama tuh, CPTP-nya ya sama, jangan masing-masing membuat. Ya, bareng-bareng buatnya. Bareng-bareng boleh, bagi-bagi tugas boleh. Intinya harus kolaborasi. Nah, makanya tadi saya bilang, dengan pakai kejar.id sebenarnya meringankan beban administratif, karena bebannya aja dibagi-bagi. Gitu ya, tidak dikerjakan oleh satu orang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pertama itu membuat wadah pelajaran. Ya, kan di sini sudah ada satu di kelas 10 nih ya, saya pakai yang kelas 10 aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kebetulan ini yang pakai kurikulum Merdeka. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita hari ini bahasnya untuk dokumen kurikulum, ya, bank materi dan aktivitas saya tidak bahas dulu, ya. Jadi kita mulainya dari daftar CP dan TP. Ya, kita tambahkan, kita klik daftar CP dan TP, ya. Lalu klik lanjut. Tapi tadi ini pastikan wadah pelajaran sudah masing-masing satu dulu Bapak Ibu ya. Kalau itu sudah jadi satu, tuh kelas 10 satu, kelas 11 satu, kelas 12 satu dari setiap mapel, baru guru mapel membuat ini. Ya, kalau tadi membuat wadahnya di tim kurikulum, tapi menyusun dokumen kurikulum itu di guru mapel. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, 3 masukan nih, tambah CP. Elemennya elemen apa? Ya, misalkan apa ya? Ini saya buat dummy aja pokoknya ya. Elemen 1, capaian pembelajaran 1. Simpan. Oke, seperti ini. Ya. Saya buat 2 ya sebagai contoh. Nanti silakan dihapus ya, guru bahasa Indonesia kelas 10 ya. Dihapus aja nih, saya buat dihapus saja. Capaian pembelajaran 2. Simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masukkan CP-nya dulu satu-satu ya. Elemennya apa, CP-nya apa. Nah, kalau mau hapus ini klik tanda 3 titik ini ya. Lalu bisa dihapus.
Ya, bisa diedit namanya. Mau diedit boleh, misalnya diedit aja jadi yang aslinya apa gitu ya. Atau bisa digeser-geser. Jadi ini bisa digeser kanan atas bawah ya. Nah, setelah semua CP di input, barulah masukkan TP-nya. Ya, klik TP apa ya 1.1 misalkan ya. Oh, nggak bisa pakai titik satu, TP 11 TP A1 itu ya. Simpan. Ya, TP A2. Contoh aja ini Bapak Ibu ya. TP A3 misalkan. Sama ini juga ya, kalau kita klik tanda 3 titik ya, ini bisa dihapus, bisa diedit. Ya. Jadi di sini susun dulu semua CP, TP yang kita miliki, susun dulu satu per satu. Jadi kita tahap pertamanya mengumpulkan dulu CP dan TP. Ya, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke tab pelajaran tadi. Ya, kita coba refresh. Nah, setelah itu di tahap perencanaan ini ada beberapa nih ya. Kita bahas dulu daftar peserta. Ya, kita ngurut aja deh ya. Daftar peserta kita klik. Jadi daftar peserta ini kita memastikan bahwa seluruh siswa yang kita ajar semuanya sudah masuk sini. Ya, kita memastikan seluruh siswa yang kita ajar di Bahasa Indonesia kelas 10 ini sudah masuk ke sini. Berarti kalau mata pelajarannya produktif jurusan rekayasa perangkat lunak misalkan ya, ya tidak semua rombel akan dapat mapel tersebut. Betul ya, tidak semua jurusan dapat mapel tersebut. Ya, misalkan saya mapel produktifnya RPL, ya berarti yang DKV atau multimedia ya tidak dapat. Seperti itu ya. Jadi tidak ada harusnya di sini. Jadi kita pastikan dulu seluruh siswa yang kita ajar ada di sini namanya. Kalau ada yang belum dapat, ya anaknya belum ada nih satu, kita klik tambah siswa, lalu pilih rombelnya dari mana. Nah, dicari rombelnya, lalu coba dibuka aja. Nah, kalau kita pastikan ya, semua siswa yang sudah masuk sudah terchecklist nih. Ya. Kalau mau cara lebih cepat lagi, kita coba aja klik pilih semua rombel. Nol nggak hasilnya semua. Nah, agak lama loadingnya. Ya. Kalau nol siswa semuanya berarti semuanya sudah terchecklist, semuanya sudah masuk. Jadi pertama itu ya, dipastikan dulu semua siswanya sudah masuk, ya. Nah, di sini ada keterangannya Bapak Ibu ya. Jadi silakan dibaca, selalu dibaca. Tiap ada keterangan selalu dibaca dulu. Jadi biar paham halaman itu untuk apa. Ya. Oke, selanjutnya alur pembelajaran. Ya. Nah, ini ada keterangan lagi Bapak Ibu tentang alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran ya. Ini bisa dibaca dulu. Ya. Oke, di sini kita ingin menyusun ya modulnya. Kita klik tambah modul. Ya, untuk semester apa? Misalkan semester genap. Pilih. Nah, tadi kan sudah kita susun ya CP-CP-nya ya. Kita tinggal pilih CP yang mana kita ingin ambil. Lalu kita klik pilih. Nah, jadi ya. Di sini kita tinggal tentukan modul 1 ini TP-nya yang mana. Nah, TP tadi sudah kita susun juga kan, sudah kita inputkan kan, tinggal kita pilih TP-nya yang mana aja. Simpan. Oke. Nah, lalu di sini ada materi pokok Bapak Ibu. Ya, kita klik. Lalu di sini belum ada kan materi pokok yang dibuat kan, Bapak Ibu buat di sini tambah materi pokok baru. Akan materi apa? Eh, cerpen misalkan. Ya, simpan. Bentar, jaringan ya sepertinya. Oh, nih sudah tadi sudah saya buat satu cerpen yang kita pilih.
Oke, lalu kita atur alokasi waktunya. Ya, berapa JP totalnya ya untuk mempelajari modul tersebut. Misalkan saya buat hitungannya bulat aja ya, 6 JP. Biar gampang, nanti ini kan ada TP-nya ada 3 nih. Ya. Lalu kalau ada yang perlu diisi lagi, silakan diisi materi prasyaratnya apa, sumber belajarnya dari mana, profil pelajar Pancasilanya mana, silakan diisi. Ya. Ini kita buat satu modul Bapak Ibu. Ya. Tambahkan lagi modulnya. Sekarang elemen yang kedua misalkan. Sorry, misalkan masih elemen yang satu juga deh. Ya. Oke. Lalu kita pilih lagi TP-nya yang mana aja. Ya. Lalu pilih materi, misalkan materinya ini apa, tambahkan. Apa ya, surat misalkan. Ini silakan dihapus Bapak Ibu ya, guru bahasa Indonesia ya, nanti kalau ada dihapus aja. Nah, kita pilih surat. Simpan. Jadi runut aja Bapak Ibu ngisinya seperti ini. Kan totalnya 4 JP. Simpan. Seperti itu. Jadi satu per satu kita susun. Ya, urutannya itu dari tadi ngumpulin daftar cepetan TP-nya, nanti di sini ngumpulin modul-modulnya. Lalu setelah itu kita coba cek program tahunan ya. Kalau ini sudah semua kan tadi disusun ya ATP-nya. Di program tahunan ini otomatis sudah tersusun. Jadi program tahunan nggak usah bikin lagi, otomatis sudah tersusun. Ya kalau sudah lengkap tadi ya, si alur pembelajaran ini sudah lengkap, prota ini sudah lengkap juga otomatis. Ya sudah tersusun lengkap. Jadi nggak kerja 2 kali. Ya. Lalu kita tinggal cek program semester. Oke. Nah, di program semester ini kita tinggal susun lagi. Nah, ini kebetulan baru 2 modul ya disusun ya. Apa-apa nih. Nah, pertama di sini ada pengaturan dulu Bapak Ibu. Ya, kita ada pengaturan dulu. Kan di prosem ini kita menentukan nih modulnya apa, ya, materinya apa, mau diajarnya di minggu keberapa. Seperti itu kan? Nah, tapi kita harus susun dulu, kita atur dulu nih. Seminggu itu ada berapa pertemuan? Ya, kita atur dulu. Banyaknya pertemuan berapa per minggu? Misalkan per minggu ada anggaplah 1 kali pertemuan. Ya. Alokasi waktu per pertemuannya berapa JP? Misalkan 2. Ya. Simpan. Kita atur dulu ini. Ya. Baru kita susun prosemnya. Ya. Di sini ya, misalkan elemen 1 materinya judulnya cerpen, alokasi waktunya 6 JP nih total alokasi waktunya untuk cerpen ini. Baru kita susun nih, ada di minggu efektif belajar kapan aja. Ya kita klik atur. Nah, di sini otomatis tersusun kalau hitungannya pas. Nah, ini kebetulan pas. Maka tadi saya bilang saya buat pas aja lah, buat bulat. Jadi gampang di sini. Tapi kalaupun tidak pas, ini bisa disusun manual Bapak Ibu ya. Kosongkan aja dulu, dihapus kayak tadi tuh. Ya, dihapus seperti tadi, dikosongkan. Di sini kelihatan ya, kurang 6 JP. Nah, kelihatan ya, kurang 6 JP. Nah, kita ingin susun tuh. 6 JP kan dari materi pokok cerpen tadi ya. Kita klik tambah pertemuan ya, 2 JP. Karena tadi satu pertemuannya 2 JP Bapak Ibu ya. Ada di MEB 19. Ya, tambah pertemuan lagi karena masih kurang 4 JP nih. 2 JP. 1 minggu tadi berapa pertemuan? 1 kali tadi ya pengaturannya. Ya sudah. Berarti di sini ada di minggu ke-20. Pindahkan. Tambahkan lagi pertemuan ketiga, habiskan ya. Jadi sudah total 6 JP, tinggal ganti minggu efektif belajarnya jadi 21. Karena seminggu sekali. Kalau seminggu 2 kali ya berarti di sini bisa minggu 19, minggu 19 gitu ya. Seperti itu. Lalu simpan. Kalau sudah diatur, prosemnya nanti otomatis akan terblok gitu ya, si minggunya, MEB-nya. Nah, seperti ini. Akan terblok.
Jadi nanti semua modul, semua materi kalau sudah disusun nanti lengkap sampai minggu terakhir. Seperti itu. Ya, jadi nanti prosem itu rapi semua di sini. Ya, dan Bapak Ibu bisa download ya. Bisa di-download nih Excel-nya ya. Dan ini Bapak Ibu ya di sini kalau sudah lengkap tapi ini ya, kalau sudah lengkap tuh tadi ya, semua dokumen itu bisa ditandatangani tuh. Ya, tapi kalau sudah lengkap sekali lagi ya, kalau sudah lengkap sudah fix baru tanda tangani oleh guru mapelnya, tanda tangani oleh kurikulumnya, tanda tangani oleh kepala sekolahnya. Lalu bisa di-download kalau butuh kopinya untuk di-print karena biasanya untuk akreditasi lah itu kepakai biasanya tuh. Silakan di-download. Lalu di sini ada tombol jadikan publik. Nah, jadikan publik ini untuk mempublish prosem kita. Jadi prosem itu bisa dipublish untuk semua sekolah pengguna kejar.id. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru-guru mau publish juga, mau berbagi dengan komunitas kejar.id ya silakan. Bapak Ibu pun bisa menggunakannya. Ya, di sini ada icon bola ya, bola dunia seperti ini. Ini diklik aja tuh. Nah, ini akan masuk tuh daftar prosem dari mapel-mapel. Misalkan kita cari mapel bahasa Indonesia, ada nggak ya? Tergantung ya ini. Jadi yang menyiapkan ini bukan kami ya, bukan Wikrama Bogor ya, bukan. Ini perlu diluruskan. Kadang-kadang sekolah atau guru menganggapnya ini yang menyediakan kami, bukan. Ini adalah konten komunitas di mana eh, kami mengajak seluruh guru dari sekolah manapun untuk bisa sharing kontennya. Ya, yang bisa di-sharing adalah soal ujian, bang soal tadi, ya, sama ini ATP bisa di-share. Ya, jadi tergantung mau lihatnya apa, mau ambilnya apa. Ya, misalkan di sini ya, cari kontennya di sini kan prosem kelas bahasa Indonesia nih. Nah, muncul kan prosem bahasa Indonesia disusunnya oleh siapa aja nih? Ibu Mufarih, SMK Wikrama Jepara. Ada dari SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, tuh Ibu Nova. Ada dari Wikrama Garut, ada SMK Al-Wasliyah Perdagangan oleh Bu Agustina Pohan. Nah, ini baru sebatas ini nih berarti ini proses yang dibuat dan dipublish. Ya, mau mempublish baru ini. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak ya guru mempublish ya semakin baik, semakin bagus tuh. Tuh ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan boleh aja, mau dilihat gitu ya. Misalkan dari punya Ma'arif nih ya, dilihat misalkan. Nah, seperti ini prosesnya. Ya, tapi ini tidak bisa langsung di ini ya, di copy paste, tidak bisa langsung dipindahkan ke proses Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa download dulu punya mereka ya, download nih diunduh Excel-nya, lalu bisa diinputkan ke halaman yang punya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sebagai referensi aja. Berbeda dengan soal. Kalau soal ujian itu bisa langsung dipindahkan ke bank soalnya milik Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu prosem dari ini dari SMK mana tadi ya? SMK Ma'arif Edu 1 Cilongok. Ya, seperti ini contohnya yang sudah disusun oleh beliau. Ini ya Bapak Ibu ya. Silakan, boleh jadikan referensi boleh. Dan kami justru berharap juga dari sekolah Bapak Ibu juga sharing ya kontennya. Ini contohnya. Tentunya ini pasti beda Bapak Ibu ya. Jam pelajarannya, jam alokasi waktunya pasti beda nih. Ya. Oke, kita kembali lagi ke prosesnya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kita atur lagi. Sun. Oke, seperti itu. Setelah itu selesai Bapak Ibu, ya, kita balik ke sekarang ke pelaksanaannya, ya, ke bagian pelaksanaan. Di sini ada modul ajar. Nah, di sini kan sudah jadi ya modul-modulnya. Bapak Ibu kan tadi sudah susun ya di atas tuh di bagian alur pembelajaran. Ya, Bapak Ibu di sini tinggal klik aja nih modul 1, modul 2 ini modul 1 diklik nih. Ya. Nah, untuk dilengkapi jika ada yang belum lengkap. Ya, dilengkapi aja nih. Karena masih banyak kosong nih. Ya, dari mulai
target dan profil siswanya, materinya, ya, materi prasyarat, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ya semua kelengkapannya silakan dilengkapi dulu modulnya. Seperti itu. Ini hanya tinggal dilengkapi. Ya. Lalu kalau sudah juga itu kita ke jurnal mengajar. Nah, jurnal mengajar ini Bapak Ibu adalah catatan ketika Bapak Ibu mau mengajar. Ya. Plus absensi. Nah, nanti kita akan bahas absen terpisah tapi ya. Tapi saya akan bahas dulu nih. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah aktif menggunakan jurnal mengajar, Bapak Ibu bisa mengabsen setiap Bapak Ibu mengajar. Jadi setiap guru masuk ke kelas, ke satu rombel, absen. Nanti masuk ke rombel lainnya, absen lagi di rombel tersebut. Nanti masuk lagi ke rombel lainnya, absen lagi. Nah, nanti keuntungannya untuk apa Bapak Ibu? Pertama, Bapak Ibu punya rekapan ketidakhadiran ya di bawah sini ya. Ada rekap ketidakhadiran. Ya. Jadi nantinya Bapak Ibu dari rekap ketidakhadiran ini Bapak Ibu punya tuh data setiap bulan ya, punya kelihatan tuh satu bulan ini di rombel X siapa saja yang tidak masuk. Ya, total kehadirannya bagaimana setiap siswa itu nanti kelihatan. Ya. Si A sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, alfanya berapa kali nanti kelihatan. Jika Bapak Ibu setiap mengajar membuat jurnal mengajar dan mengabsen di jam pelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini nanti sudah pembahasan selanjutnya Bapak Ibu ya, nanti kita akan bahas selanjutnya nanti. Ya. Tapi saya akan jelaskan dulu. Selanjutnya adalah di sini tadi ya rekap ketidakhadiran, selanjutnya ada ketuntasan belajar. Nah, ketuntasan belajar ini Bapak Ibu adalah laporan hasil ketuntasan belajarnya. Kan Bapak Ibu tadi menyusun dokumen kurikulum, ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah menyusun dokumen kurikulum, nanti Bapak Ibu akan kami latih untuk menyusun bank materinya tadi. Ya, ada ulasan materi, ada latihan soal, ada tugas. Ya. Dan itu semua peruntukannya untuk pembelajaran secara mandiri. Jadi ulasan materi itu bisa dikirimkan ke siswa, siswa bisa baca secara mandiri. Latihan soal pun demikian, tugas pun demikian. Nah, guru nanti punya laporan, namanya laporan ketuntasan belajar. Nah, tapi di sini belum ada ya isinya ya, karena belum ada aktivitas yang dibuat. Nanti kalau sudah lengkap semua, baru kelihatan tuh. Nanti misalkan cerpen, saya mengirimkan materi, mengirimkan 2 materi, mengirimkan 2 latihan soal, mengirimkan 2 tugas. Nah, siswa mengerjakan itu semua secara mandiri tuh. Ya, nanti Bapak Ibu punya laporan di halaman ini. Misalkan materi yang saya kirimkan sudah dibaca atau belum di tiap siswa. Kelihatan tuh kalau sudah dibaca, kapan bacanya, hari apa, jam berapa, kelihatan semua. Latihan soal pun demikian, yang sudah mengerjakan nilainya berapa, mengerjakannya hari apa, jam berapa, itu kelihatan semua. Demikian juga dengan tugas, itu nanti kelihatan semua Bapak Ibu. Jadi kita punya feedback. Ya, walaupun kita membuat siswa belajar mandiri ya, baca materi secara mandiri. Tapi kan ada latihan soal Bapak Ibu. Kita kasih materi tentang cerpen misalnya tadi ya. Lalu ada latihan soal tentang cerpen. Nah, latihan soal itu untuk memastikan bahwa siswa itu benar-benar membaca materi yang kita kirimkan. Tujuannya ke sana, memberikan latihan soal itu. Ya, sama misalkan Bapak Ibu mengirimkan link video. Di kami belum ada mengirimkan video, tapi bisa mengirimkan link video. Misalkan Bapak Ibu ambil video dari YouTube nih tentang pembelajaran materi Bapak Ibu. Linknya masukkan ke situ, ke kejar.id. Bisa nanti siswa klik linknya masuk ke YouTube, belajar lewat YouTube-nya. Ya, menonton video secara mandiri. Nah, untuk feedback, memastikan siswa itu paham materi yang Bapak Ibu kirimkan lewat mana? Lewat latihan soal. Nah, dari latihan soal, dari tugas yang Bapak Ibu kirim, nanti dikerjakan keluar nilai. Nah, nilai itu pun nanti bisa ditarik menjadi nilai salah satu komponen nilai di buku nilai nanti untuk menentukan nilai akhir. Ada nilai harian ya. Seperti itu Bapak Ibu, nanti bisa ke arah sana. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu silakan dulu menyelesaikan si dokumen-dokumen kurikulum ini. Ya, sebenarnya sederhana sih, tapi prosesnya kan lumayan tuh Bapak Ibu. Masukkan CPTP-nya dulu satu-satu, ya. Setelah itu dimasukkan CPTP-nya satu-satu, Bapak Ibu perlu buat alur pembelajarannya atau menyusun modulnya seperti ini. Ya, satu-satu tuh. Jadi silakan Bapak Ibu, kita fokus di sini dulu, ya. Karena sebenarnya ini mudah, tapi cukup panjang prosesnya. Jadi kan ini sebenarnya kita libur Lebaran Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu setelah pelatihan ini mulai dicicil aja, ya.
memasukkan ini, masukkan CPTP-nya, masukkan alat pembelajarannya, dicicil aja sambil liburan, cicil sedikit-sedikit misalkan ya. Nanti setelah libur Lebaran kita ketemu lagi ya. Saya evaluasi hasil penginputan ini. Yang pertama itu langsung kita akan latih untuk menginputkan materi tadi, materi ajarnya, latihan soalnya, sekaligus tadi ke jurnal mengajar untuk mengabsen per jam pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya rasa cukup jelas Bapak Ibu ya, karena alurnya sudah cukup jelas, urutannya jelas ya Bapak Ibu. Jadi ikut urutan aja dari sini, dari daftar CPTP, lanjut ke alur pembelajaran, ke Prota, ke Prosem, sama terakhir ke modul ajar. Walaupun modul aja sebenarnya nanti pun nggak apa-apa sih, ya. Yang penting tadi tuh daftar CPTP, alur pembelajaran, Prota, Prosem. Prota otomatis sudah terisi. Jika daftar CPTP sudah lengkap, alur pembelajaran sudah lengkap, Prota pasti sudah lengkap, otomatis. Tinggal menyusun tadi Prosem yang menentukan materi apa akan diajarkan di minggu apa saja. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Nanti teknisnya jangan khawatir Bapak Ibu.